Selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya cara para insinyur ngitung untung rugi dari proyek energi hijau? Nah, hari ini kita bakal membedah matematika di balik layar tanpa bikin pusing pastinya. Untuk melihat langsung perangkat ekonomi yang dipakai buat nentuin apakah suatu proyek itu layak secara finansial atau enggak. Ada 5 hal utama yang bakal kita bahas, mulai dari problematika matematika energi hijau, nilai waktu dari uang, analisis biaya siklus hidup, evaluasi periode pengembalian modal, sampai ke biaya sebenarnya dari energi hijau. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, problematika matematika energi hijau. Kenapa ini lebih dari sekedar urusan dampak lingkungan? Oke, kita harus patahin dulu nih satu mitos besar. Banyak yang mikir kalau pakai energi hijau itu sudah pasti langsung hemat uang. Padahal kenyataannya pembuktiannya butuh hitung-hitungan yang lumayan teliti loh. Maksudnya begini, sebuah proyek itu jauh lebih kompleks daripada sekedar harga yang nempel di brosur pas kita beli. Kita harus masukin semua elemen ke dalam arus kas. Ada biaya operasional yang terus jalan, biaya perawatan berkala, sampai nilai sisa, alias seberapa besar sistem itu bisa dijual lagi saat udah nggak kepake. Semuanya mutlak harus dihitung. Lanjut ke bagian kedua, nilai waktu dari uang atau bisa kita sebut sebagai perjalanan waktu finansial. Nah, kenapa konsep ini penting banget? Gini, kalau kita ngitung pengeluaran dan pemasukan selama belasan tahun, tapi lupa masukin faktor bunga, itu sama aja kayak membandingkan apel sama jeruk. Nggak nyambung. Coba bayangin, Anda punya $1.000 tunai hari ini. Kalau cuma disimpan di bawah kasur, nilainya bakal diam di tempat kan? Bahkan daya belinya lama-lama malah merosot gara-gara inflasi. Tapi, coba lihat keajaiban bunga majemuk, alias compounding interest. Di tingkat bunga tahunan 6% aja, uang $1.000 tadi bisa tumbuh jadi $1.262 cuma dalam waktu 4 tahun. Anda nggak perlu ngapa-ngapain, uangnya ibarat bekerja sendiri buat Anda. Lumayan banget kan? Biar lebih kebayang dan makin relevan sama isi dompet, mari kita ambil contoh nyata soal pembaruan sistem pemanas rumah. Katakanlah, Anda udah tahu nih bakal butuh boiler baru seharga $5.000 dalam 6 tahun ke depan. Triknya ada di sini. Alih-alih ngumpulin duit $5.000 tunai hari ini, Anda sebenarnya cuma perlu nyetor sekitar $3.300 sekarang dengan asumsi bunga 7%. Waktu yang akan mengambil alih sisanya dan bikin uang itu membengkak jadi $5.000 dalam 6 tahun. Konsep time travel finansial ini benar-benar bikin beban jadi jauh lebih ringan. Sering banget kan, pengeluaran atau penghematan kita itu sifatnya rutin. Misalnya bayar cicilan pinjaman tiap bulan atau tagihan listrik yang tiba-tiba turun stabil gara-gara pasang panel surya. Nah, buat ngitung arus kas yang berulang kayak gini, para insinyur pakai metode yang namanya Uniform Series Amount atau jumlah deret seragam. Ini ngebantu banget buat bikin estimasi jangka panjang yang akurat. Tapi tunggu dulu. Di dunia nyata, selalu ada yang namanya potongan kan? Inflasi dan pajak itu ibarat rayap yang pelan-pelan menggerogoti keuntungan kita. Makanya kita nggak bisa pakai suku bunga mentah begitu aja. Kita mutlak perlu pakai suku bunga yang sudah disesuaikan dengan inflasi dan pajak untuk tahu nilai uang kita yang sesungguhnya di masa depan. Masuk ke bagian ketiga, analisis biaya siklus hidup. Disinilah kita membuktikan apakah sebuah proyek benar-benar layak jalan. Karena kita udah paham kalau nilai uang itu selalu berubah seiring waktu, sekarang kita perkenalkan senjata utamanya. Ini adalah alat analisis yang mengompilasi semua pengeluaran yang naik turun tadi jadi satu angka aja biar gampang dipahami. Contohnya, pas mengevaluasi sistem pemanas ruangan panas bumi. Para insinyur itu nggak main tebak-tebakan loh, mereka ngitung net present value atau nilai sekarang bersih dengan cermat, menjumlahkan keempat faktor ini, lalu menariknya ke nilai mata uang hari ini. Nah, di contoh kasus sistem panas bumi tadi, kalau kita membagi total manfaat yang didapat dengan total biayanya, kita dapat rasio 1,29. Terus apa sih arti dari angka ini buat kita? Ini dia bagian menariknya. Angka berapapun yang lebih besar dari 1, itu artinya manfaat ekonomi proyek tersebut secara matematis udah pasti melampaui biayanya. Singkatnya, proyek Anda resmi dapat lampu hijau secara finansial. Kalau kita membandingkan data efisiensi ini, kelihatan banget kenapa milih barang termurah di awal itu seringkali jadi jebakan klasik. Coba deh perhatikan, motor dengan efisiensi premium memang harga awalnya bikin dompet menjerit. Tapi kalau kita lihat total biaya siklus hidupnya, justru yang paling murah. Kenapa? Karena penghematan listrik yang bakal Anda dapetin selama masa pakainya itu luar biasa besar. Jadi jangan gampang tergoda harga murah di awal ya. Bagian keempat, mengevaluasi periode pengembalian modal. Ini nih yang jadi faktor penentu paling krusial buat para investor.
Kalau bicara soal bisnis, ini dia nih pertanyaan sejuta dolarnya. Berapa lama sampai modalnya balik? Semua investor pasti nanyain ini. Tapi tahukah Anda, cara Anda menghitung jawabannya bisa mengubah keputusan bisnis Anda 180 derajat. Ada yang namanya perhitungan pengembalian sederhana. Ini tuh tipe hitungan di atas kertas buram yang gampang banget bikin orang kecele, soalnya dia sama sekali mengabaikan nilai waktu dari uang. Jangka waktunya seringkali jadi kelihatan lebih cepat dari aslinya. Beda cerita dengan periode pengembalian terdiskonto. Metode ini berani menghadapi realitas, karena dia secara jujur memperhitungkan tingkat suku bunga. Ngasih kita gambaran waktu yang mungkin lebih lama, tapi jauh lebih akurat. Coba kita bandingkan dua hal ini secara langsung di satu gedung yang sama. Di satu sisi kita pasang sistem panel surya. Di sisi lain kita bangun dinding trombe yang fungsinya untuk insulasi dan memanaskan ruangan. Anda bakal lihat kalau tingkat penghematannya itu bisa beda drastis, tergantung jenis utilitas apa yang sebenarnya sedang digantikan. Dari perbandingan tadi, kelihatan kan kebohongan yang sering kita katakan pada diri kita sendiri kalau cuma pakai matematika sederhana. Saat kita benar-benar memperhitungkan nilai uang pakai metode terdiskonto, sistem panel surya ternyata butuh waktu hampir 2 tahun penuh lebih lama buat lunas dibanding hitungan kasarnya. Wah, bayangin kalau Anda udah terlanjur bikin janji manis ke investor pakai hitungan sederhana. Bahaya banget kan? Dan sampailah kita di bagian kelima, biaya sebenarnya dari energi hijau. Kita mulai masuk ke ranah yang sulit dihitung pakai angka. Memasuki akhir pembahasan, kita harus jujur mengakui satu hal. Matematika sekeren apapun punya batasan. Analisis ekonomi itu pada dasarnya selalu berdampingan dengan ketidakpastian. Mulai dari regulasi pajak yang bisa tiba-tiba berubah, struktur pinjaman bank yang macam-macam, sampai faktor paling wild card di sini, yaitu kemanusiaan dan lingkungan hidup kita sendiri. Jadi, sambil merenungkan kutipan penutup ini, coba kita pikirkan bareng-bareng. Gimana sih caranya secara matematis kita ngasih label harga untuk menyelamatkan bumi demi anak cucu kita? Apakah udara yang bersih, laut yang jernih, dan kesehatan manusia sungguh bisa dikonversi secara presisi ke dalam spreadsheet Excel? Sesuatu yang sangat layak buat Anda renungkan. Terima kasih banyak udah menemani ulasan kita kali ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.